Hadirin hadirat yang kami hormati, adapun selambutan untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum Pusat kepada Bapak Insinyur Fathur Rahman, kami persilahkan. Akhirnya dan penutupannya, tutupnya adalah misik yang semerbak, yang harum, dan maka hendaknya kalian berlomba-lombalah di dalam meraihnya. Begitu pula kita mengakhiri bermacam-macam kegiatan dengan yang baik. Termasuk dalam hal ini adalah rangkaian latihan yang telah diadakan di unit Grobogan ini, yang mudah-mudahan menjadi pembuka kepada unit-unit yang lain di masa-masa yang akan datang, sehingga seni bela diri 3 serangkai bisa dikenal oleh masyarakat dan bisa bermanfaat kepada masyarakat, di mana intinya seseorang itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala jikala dia bisa bermanfaat kepada orang lain. Dalam hal ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, al khalqu kulluhum iyadullah wa ahabbuhum ilallah anfa'uhum liiyali. Makhluk semuanya adalah keluarga Allah karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang paling bermanfaat kepada sesama makhluk Allah, terutama kepada sesama manusia. Bermanfaat. Sedangkan hadirnya 3 serangkai di sini adalah untuk memberi manfaat, turut andil di dalam mensyiarkan dan menjalankan ajaran-ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam rangka melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ud'u ila sabili rabbika, ajaklah kepada jalan Tuhan kalian, bil hikmati, dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan hikmah. Luas arti daripada hikmah ini. Dan barang siapa yang mendapatkan hikmah, kata Allah, berarti dia mendapatkan kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak, kebaikan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah bukan hanya sekedar untayan kata-kata yang disampaikan oleh seseorang, namun hikmah adalah arti yang sangat mendalam. Bagaimana membawa manusia-manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmati. Tingkah laku yang baik adalah bagian daripada hikmah. Kita beretika kepada orang tua, beretika kepada guru, beretika kepada tetangga, beretika kepada kaum muslimin adalah bagian daripada hikmah. Tujuannya adalah apa? Mengajak orang-orang yang mendapatkan bagian daripada etika tersebut mengenal jalan Allah Subhanahu wa taala, berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini seni bela diri 3 serangkai didasari dengan dasar-dasar hikmah. Kalau kita kenal dalam ayat tersebut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah hasanah yang baik, peringatan-peringatan yang baik. Namun seni bela diri 3 serangkai adalah mendasari dakwahnya dengan hikmah. Hikmah memberi manfaat kepada orang, memberi pengobatan, mengenalkan orang bahwasanya yang menyembuhkan dan memberi penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di saat seseorang diajak untuk berdoa, ayo kita bersama-sama berdoa, diajarkan bahwa yang disampaikan dan yang dibaca pada hakikatnya adalah permintaan daripada Sang Pencipta alam semesta. Begitu pula kekuatan demi kekuatan yang ada di dalam seni bela diri ini. Kita barusan menyaksikan bagaimana anak kecil bisa membuat orang-orang bergelimpangan. Tidak lain, ini adalah sebuah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah jalan Allah semua, agar kita semua menyadari bahwa kita adalah makhluk Allah. Agar kita menyadari bahwasanya kita adalah hamba Allah. Sehingga dengan kita menyadari bahwa kita adalah hamba Allah, menjadikan Allah adalah tujuan utama kita. Sehingga di pondok pesantren ini dikenal pelajaran tazkiyah, melaksanakan ajaran-ajaran tasawuf yang
dibungkus di dalam thariqah yang salah satu munajah yang sering dibaca adalah ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi, ya Allah, Tuhan kami, anta maqsudi, engkau adalah tujuan kami. Anta maqsudi, maksud kami, wa ridhaka matlubi, dan keridhaanmu adalah harapan kami. Kami tidak berharap apapun melainkan keridhaan darimu. Itu yang diharapkan. Di saat seseorang mengenal hakikat ini, mengenal kebenaran ini, apakah membuat dirinya akan menjadi orang yang menderita, hanya berpikir terhadap Allah Subhanahu wa taala semata? Kami katakan sesungguhnya orang-orang yang mencapai dan mengenal hakikat ini, dia adalah orang yang paling beruntung. Dia adalah orang yang paling sukses. Dia adalah orang yang paling baik. Dia adalah orang yang paling senang hidupnya di dunia ini dan sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang ingin hidup miskin? Ada yang hidup miskin? Boten nggih, kata orang Jawa. Hah? Mau kaya semuanya? Mau kaya? Benar. Sesungguhnya kekayaan berada di tangan Zat yang Maha Kaya. Ada di antara kita yang hidup sakit-sakitan, pengen hidup sakit-sakitan? Ada? Tidak ada, semuanya pengen hidup dalam keadaan sehat. Ada yang mau hidup dalam penderitaan? Tidak ada. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan memaksa hamba-hambanya untuk menjadi orang yang menderita? Apakah Allah memaksa hamba-hambanya hidup di dalam kemiskinan dan kehinaan? Apakah Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya di dalam kesengsaraan? Tidak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membawa manusia, membawa hamba-hambanya, mereka orang-orang yang dekat, pada hakikatnya ingin memberikan kebahagiaan kepada mereka semua. Pada hakikatnya ingin menjadikan mereka orang-orang yang sukses, agar mereka menjadi orang-orang yang hidup di muka bumi ini senang dan gembira. Sehingga mereka yang tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak merasakan manisnya iman, mereka yang tidak merasakan manisnya ajaran Islam, Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa yahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Mereka orang-orang yang tidak mau kepadaku, tidak mau kepada ajaranku, mereka adalah orang-orang yang hidupnya sempit. Hidupnya di dunia ini adalah penuh dengan penderitaan. Penderitaan yang sesungguhnya, penderitaan yang abadi, penderitaan sebelum dia merasakan segala penderitaan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya pesantren, hadirnya majelis-majelis ta'lim, hadirnya lembaga-lembaga dan komunitas-komunitas seperti Seni Bela Diri Tiga Serangkai yang tujuan utamanya adalah mengenalkan ajaran Islam yang sesungguhnya melalui seni, yang berarti itu adalah keindahan, melalui bela diri yang itu adalah salah satu daripada ciri khas daripada bangsa Indonesia yang kaya dengan budaya, yang kaya dengan etika, yang kaya dengan bermacam-macam kebaikan. Bangsa Indonesia semuanya melalui tersebut diarahkan kepada siapa? Diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seni Bela Diri Tiga Serangkai berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan menjunjung tinggi para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, senantiasa berkomunikasi dan beretika dengan semua kelompok dan golongan yang ada di muka bumi ini, karena membuktikan dan menyaksikan akan keagungan Sang Penciptanya,
keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan seni bela diri tiga serangkai, tidak ada orang dan makhluk apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhina. Semua adalah makhluk-makhluk yang mulia, karena yang menciptakan adalah zat yang maha mulia. Yang menciptakan adalah zat yang maha mulia. Kalaupun nanti ada sifat-sifat kekufuran yang ditiupkan oleh iblis ke dalam di jiwa-jiwa mereka, maka seni bela diri tiga serangkai tidak membenci kepada orangnya, namun yang dibenci adalah kekufuran dan sifat-sifat yang ada kepada seseorang. Iblisnya, setannya yang dibenci, adapun zatnya tetap kita muliakan. Itu adalah manusia, itu adalah insan, yang di mana itu adalah walaqad karramna bani Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memuliakan anak cucu Adam. Di saat Allah memuliakan, bagaimana mungkin kita akan menghinakan? Bagaimana mungkin kita tidak akan memuliakannya? Semuanya adalah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka orang-orang yang di dalamnya memang dikehendaki hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan Tuhan, kita tidak menentukan siapa mereka orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita berharap semuanya adalah orang-orang berada di dalam kebajikan. Semuanya adalah mereka merasakan nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kami berdiri di sini. Seni bela diri tiga serangkai berdiri di sini mengajak, ayo kita rasakan manisnya berakhlak, manisnya berislam, manisnya beriman, manisnya berihsan. Ayo kita rasakan dunia yang begitu indah, alam Indonesia yang begitu kaya. Ayo kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Kita bawa semuanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebaik mungkin untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pantas jikalau nanti kita mendukung gerakan ini, bukan untuk makar, bukan untuk membuat kegaduhan ataupun fitnah, namun sebaliknya kehadirannya adalah untuk menciptakan perdamaian. Kehadirannya adalah untuk memasarkan dan membumikan akhlak-akhlak nubuwah, akhlak-akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kepada orang tua, bagaimana kepada sesama, bagaimana kepada makhluk Allah, sehingga kita hidup di muka bumi ini menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang sukses, orang-orang yang diridhai oleh Allah penuh dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat baik kita harapkan pemuda-pemuda yang ada di pesantren ini betul-betul bersemangat, para wali santri untuk mendukungnya. Dan jangan bingung, barusan Kiai menjelaskan kepada kita, waduh, bahasa Jawanya ono opo mani, bukan diajarin kitab kuning katanya, malah diajarin silat. Tenang, jangan khawatir, karena sesungguhnya pelajaran yang ada di kitab kuning insya Allah sudah diadopsi, sudah dicari intisarinya dan diterapkan di dalam seni bela diri tiga serangkai. Selanjutnya kepada para santri, jangan berhenti hanya menjadi seorang pendekar secara lahiriah saja, namun harus tampil di dunia ini, tampil kepada masyarakat menjadi pendekar yang sejati, pendekar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membela agama karena Allah, membela agama karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela kebaikan, yang tentu hal ini tidak hanya bisa dihasilkan dengan cara berhayal, dengan cara mengobrol dan mengungkapkan cita-cita dan keinginannya. Ingat, perjalanan hidup kita masih panjang insya Allah kalau Allah memanjangkan umur kita. Ingat bahwasanya di depan kita akan menghadapi bermacam-macam kehidupan yang lebih kompleks. Tentu persiapan kita para santri mempersiapkan belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka yang menghafalkan Al-Quran jangan sampai keluar dari pesantren ini melainkan telah menjadi seorang hafidh ataupun hafidhah. Mereka yang ingin memperdalam kitab kuning jangan sampai berhenti
dengan apa yang kita miliki, terus digali, karena sesungguhnya ilmu Allah itu tidak ada batasnya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang alim itu ada orang yang alim, lebih alim lagi, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha alim, zat yang maha mengetahui. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hikmah. Hikmah yang paling penting adalah bagaimana kita mengenal sesungguhnya kita adalah hamba Allah. Sesungguhnya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita memahami hakikat ini, kebaikan berada di depan mata kita. Allah tidak menciptakan kebutuhan yang ada di muka bumi ini, melainkan sudah disediakan setiap orang yang membutuhkan sesuatu yang dibutuhkan. Ada rasa lapar, di situ Allah telah mempersiapkan bagaimana orang yang lapar menjadi kenyang. Ada haus, juga demikian. Kalaupun kita di sini hidup ingin bahagia, hidup ingin sentosa, hidup ingin sukses, maka sesungguhnya Allah telah mempersiapkan untuk kita semua. Semuanya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingin sukses, ingin kaya, bukan hanya kaya secara lahiriah, namun kita mempunyai batin yang kaya. Karena sesungguhnya jikalau kita hanya kaya secara lahiriah, maka sesungguhnya kekayaan tersebut tidak akan membawa kebahagiaan, tidak membawa kepada kesenangan dan ketentraman di dalam hidupnya. Malah sebaliknya, kekayaannya hanya menjadi malapetaka di dalam hidupnya. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar pesantren ini dijadikan sebagai pesantren yang mubarakah, pesantren yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pesantren yang mengajarkan nilai-nilai istiqamah, pesantren yang mengajarkan nilai-nilai akhlakul karimah, pesantren yang mengajarkan nilai-nilai cahaya dan nilai-nilai kebaikan, pesantren yang melahirkan para dai-dai yang mempunyai ilmu yang bermanfaat insyaallah, pesantren yang melahirkan manusia-manusia berguna di masa-masa yang akan datang, pesantren yang memberi syafaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yang memberi syafaat, memberi kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, bukan hanya yang ada di kecamatan Grobogan ini, namun mudah-mudahan kemanfaatannya senantiasa tersebar kepada seluruh Jawa Tengah, bahkan seluruh pelosok negeri di Indonesia ini, sebagai lambang daripada nilai-nilai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan yang hadir di tempat ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Kita punya niat seperti apa di dalam bulan Ramadan? Apa niat kita di bulan Ramadan? Tinggal hitungan hari, tidak sampai 5 hari lagi. Ini hari-hari apa? Hari Minggu, Senin, hari Ahad, besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Insya Allah kita akan berpuasa, ataupun hari Jumat. Insya Allah kita akan berpuasa di hari Kamis. 3 hari lagi. Persiapan apa? Menyambut bulan suci yang mulia, menyambut bulan yang agung, menyambut di mana Allah menurunkan rahmatnya sebesar-besarnya. Apa persiapan kita? Punya persiapan kita seperti apa? Kalau ada di antara keluarga kita naik haji, sampai 40 hari berikutnya mereka pulang, kita akan menyambutnya dengan persiapan yang begitu matang. Teman-teman santri yang akan menunggu saat-saat diwisuda misalnya, apa yang akan dipersiapkannya? Dia akan mempersiapkan pakaian yang baik, mempersiapkan persiapannya dengan baik, fisiknya dijaga dan seterusnya. Apalagi orang yang akan kedatangan presiden, Bapak Camat kalau hadir, Bapak Lurah misalnya, ada siapa, Gubernur Jawa Tengah mau datang ke tempat ini misalnya. Kira-kira apa yang dipersiapkan? Jalannya dirapikan,
kantor-kantornya dibereskan, dirapikan semuanya. Karena yang akan datang siapa? Orang besar. Ketahuilah sesungguhnya Ramadan yang akan kita sambut ini lebih besar daripada yang kita sebutkan tadi, lebih agung daripada yang kita sebutkan tadi. Dan bukan mendatangi instansi, kelompok, masyarakat secara umum, namun tiap individu daripada kaum muslimin akan didatangi, disambut oleh Ramadan, akan disambut oleh bulan Ramadan, akan dijenguk oleh bulan Ramadan. Bagaimana kita menyiapkan diri kita menyambutnya? Bagaimana kita menyiapkan diri kita menyambut ribuan malaikat, bahkan jutaan para malaikat yang akan memberikan bermacam-macam anugerah kepada kita semua, yang menunggu mereka yang akan bertobat, ditunggu oleh Allah. Ayo tobatnya saya tunggu. Mereka yang akan meminta ampun akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Mereka yang punya hajat, yang punya harapan-harapan, hajat-hajat dunia ataupun hajat-hajat akhirat, disinilah bulan Ramadan berada di depan mata kita. Saat itu kita mengangkat tangan, meminta dan merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba-hambanya yang memohon, hamba-hambanya yang berharap, hamba-hambanya yang meminta, dan hamba-hambanya yang mengemis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sambutlah bulan Ramadan dengan riang gembira. Sambutlah bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, dengan hati yang penuh kehusyuan, dengan hati yang baik, dengan hati yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin kepada malaikat Jibril tatkala dikatakan man adraka Ramadan falam yughfar lahu abadahu Allah. Amin, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang menututi bulan Ramadan namun dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, kata Nabi Muhammad. Ini bulan Ramadan. Ayo yang biasa meninggalkan sholat, laksanakan sholatnya. Berpuasa, lapar-lapar sedikit, 1 hari dan cuma 1 bulan. Setelah itu kita menikmati lagi nikmat Allah. Yang memberikan kesehatan adalah Allah, yang memberikan rezeki dari Allah. Sekarang Allah menuntut kita hanya 1 bulan kita berpuasa. Jangan sampai ada di antara kita tanpa halangan dan tanpa uzur kita meninggalkan puasa, di mana itu dosanya sangat besar. 1 kali kita meninggalkan puasa dengan tanpa uzur, seandainya kita ganti untuk 1 tahun penuh, maka tidak akan cukup meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang masih terbiasa bermaksiat, yang masih berani berjudi, berani mencuri, berani berbuat jelek, maka tinggalkan saat ini bulan Ramadan, bulan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, mudah-mudahan memberi taufik pertolongan kepada kita semua untuk menyambut bulan suci Ramadan, untuk menyambut bulan suci yang mulia ini, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang menunggu kita semua untuk memohon dan mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala, memohon, menunggu permohonan kita. Sesungguhnya Allah suka kepada hambanya yang merengek dan mengemis. Menangislah di malam hari di bulan Ramadan, berintilah di malam hari di bulan Ramadan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan, niscaya Allah akan memberikan, Allah akan memberikan, Allah akan memberikan kepada kita semua. Jangan khawatir di muka bumi ini adalah dunia Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita sudah akrab dengan Allah, segala-galanya bisa kita capai, segala-galanya bisa kita nikmati. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha pengasih, yang maha dermawan, yang maha pemurah, yang maha pengasih dan penyayang kepada hamba-hambanya. Kita tunggu bagaimana kasih sayang Allah kepada kita semua setelah kita memperbaharui taubat kita semua, memperbaharui taubat kita semua, memperbaharui taubat kita. Mohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita semua, para tetangga-tetangga handai tolan semuanya. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberkahi sisa daripada bulan Sya'ban ini dan menyampaikan kita di dalam bulan Ramadan, memberi kekuatan di dalam melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan siam, melaksanakan puasa. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Insyaallah
nanti malam kita lanjutkan pengajiannya dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu akramul akramin warhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.